dan selalu sampai sekarang itu adik kita. Sebenarnya sih nggak bagus juga buat mental orang-orang yang kena bullying gitu kan. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Dulu waktu SD Pernah menjadi korban, pernah menjadi pelaku juga gitu. Karena pergaulan juga sih, kadang kalau kita lagi berteman dengan orang-orang yang memang lebih kuat atau lebih berpengaruh, biasanya kita akan membullying orang-orang yang lemah di bawah kita sih. Nah, kalau korban bullying sendiri waktu itu ya mungkin ya karena ledek-ledekan sama orang tua, zaman dulu kan seperti itu kan. jadi kelas 2 SD, dia itu dulunya kakak kelas, terus kayak nggak pernah naik kelas gitu kan. Nah, terus dulu ada punya temen lah, zaman dulu mah bilangnya anak hits gitu ya. Dia yang sering ngebully sebenarnya. Nah, terus ya kita jadi ikut-ikutan aja sih. Tapi kalau zaman dulu kan abis ngebully baikan, ngebully baikan gitu. Tapi kalau ditanya pernah, ya pernah itu tadi. Kalau dibully sih nggak pernah, tapi kalau ngebully pernah dan selalu sampai sekarang itu adik kita. Kalau sekarang tuh kalau dia happy dikit nih beli barang atau apa, nah aku pasti minta. Ya udah barangnya sini dong buat gue juga Gitu. Iya juga malah. Sebenarnya bullying itu dari zaman dulu udah ada gitu ya, tapi zaman dulu kan banyakkan ke verbal gitu ya. Nah, kalau sekarang kan udah mengikuti fisik juga gitu. Sebenarnya sih nggak bagus juga buat mental orang-orang yang kena bullying gitu kan. Karena bullying akhirnya ngedrop gitu, mentalnya jadi jatuh gitu sih. Berarti ini ada internal di diri si anak yang ngebully ini yang nggak beres gitu loh. Sehingga dia meluapkannya dengan cara membuli. Nah, itu salah satu caranya mungkin ya. Tapi ya kalau baik atau tidak udah pasti nggak baik ya, karena jatuhnya ya kayak pengecut gitu kan, beraninya cuma sama satu orang, biasanya kan gitu. Pasti orang tua juga menuntut keadilan sih, dan sudah seharusnya kan sekolah juga terbuka atas kasus ini. Dari pihak sekolah pun dari awal sekarang udah mulai digalakan tuh pendidikan supaya tidak membullying gitu kan. Apalagi ditambah media sosial yang ramai sekarang kan, mungkin attitude anak-anak zaman sekarang udah berkurang gitu. Sebenarnya sih di sekolahan sih yang lebih besar pengaruhnya sih gitu kan. Mungkin akhlak dan attitude mulai dikembangkan lagi di sekolah untuk pelajarannya gitu kan. Itu tantangan buat sekolahan sih, gimana sekolahan juga tetap bisa membuat anak tuh tetap pada jalurnya ibarat kata gitu. Jadi tetap punya sopan santun. Harus juga tanamin moral-moral yang harusnya dimilikin sama anak sedari dini gitu loh. Jangan dilupain untuk pelajaran-pelajaran itu, seenggaknya itu bisa membantu setidaknya. Seenggaknya kan kita selalu tahu nih mana yang terpuji, mana yang nggak terpuji gitu kan, itu udah ditanemin dari awal gitu loh. Untuk di masyarakat atau mungkin di keluarga gitu ya, pengaruh orang tua tuh penting banget gitu kan. Kalau zaman dulu kan begitu kita salah di sekolah atau di lingkungan kan, di rumah juga nggak yang langsung dibela. Kalau sekarang kan dikit-dikit HAM atau dengan yang lain, sehingga membuat si pelaku merasa ada power gitu. Peran masyarakat itu penting atau enggak, itu penting. Jadi ketika kita tahu ada hal-hal bully yang terjadi di lingkungan sekitar kita, ya seharusnya kita bisa menegur, kita bisa melaporkan, atau kita bisa mengedukasi juga. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!